Salam sehat untuk seluruh mahasiswa kelas Kimia Fisika Farmasi yang saya banggakan. Berikut ini saya, Ilma Nugrahani, akan menyampaikan bab pertama dari materi kuliah Kimia Fisika Farmasi tahun 2020, yaitu pendahuluan. Selanjutnya kita masuk ke materi lagi ya, tentang apa sih itu farmasi ya. Farmasi, ilmu farmasi itu apa sebetulnya? Konon dari historinya farmasi berasal dari kata farmakon ya, atau racun ya. Namun selanjutnya terminologinya lebih dekat kepada obat. Jadi farmasi dan pharmaceutical adalah segala materi yang berupa bahan aktif ya, yang didekati secara sains basic science, kemudian juga molecular modeling ya, jadi dengan data-data yang sudah terkumpul mungkin ratusan tahun, data itu distrukturisasi ya ke dalam program-program yang tercipta sekarang ini ya, yang menjadi program-program modeling molekular, juga tahapan isolasi dari bahan alam, selanjutnya sintesis dari bahan kimia, pembuatan scaling up manufacturing ya, jadi pembuatan bahan aktif itu secara besar-besaran ya dengan berbagai metode. Selanjutnya bahan aktif obat diformulasi dengan bahan-bahan tambahan yang lain melalui suatu studi preformulasi sebelumnya ya, jadi diketahui dulu sifat fisikokimianya supaya obat tetap stabil ya dan dapat bekerja secara efektif dan aman. Maka didasari dulu dengan planning dan development atau perencanaan dan pengembangan dari sediaan bahan obat yang sebaik-baiknya. Perhatikan di sini ada perbedaan antara drug raw materials atau active substance dengan dosage form. Kalau active substance atau bahan aktif artinya bahan murni obat yang mempunyai aktivitas, sedangkan dosage form atau bentuk sediaan adalah obat yang sudah diformulasi di dalam bentuk yang siap pakai. Misalnya bentuk padat seperti tablet dan kapsul, dan bentuk cair seperti sirup, eliksir dan lain-lain, juga bentuk gas seperti inhalasi ya dan sebagainya. Mencakup juga di dalamnya ilmu farmasi adalah analisis. Farmasi sangat penting ya, sangat penting dikuasai karena semua aspek mensyaratkan keamanan ya, efikasi atau aktivitas, dan mutu atau kualitas yang kesemuanya membutuhkan metode analisis ya untuk menjamin bahwa dosis obat yang digunakan dan stabilitas dan sebagainya itu memenuhi persyaratan ya. Akhirnya juga mencakup pada profil aktivitas yang didekati dengan berbagai studi. Jadi berbagai sains atau berbagai ilmu dasar dibutuhkan ya di dalam ilmu farmasi ini, yaitu fisika, kimia, biologi, matematika. Yang diturunkan lagi mungkin menjadi farmakologi, mikrobiologi ya, kemudian ilmu bahan alam, ilmu formulasi, farmastika dan lain-lain ya. Jadi Anda boleh berbangga sekaligus mungkin juga berkeringat banyak begitu ya, karena farmasi ini mempelajari mungkin mengkait hampir semua aspek ilmu ya, dari ilmu dasar, ilmu terapan hingga ilmu sosial. Nanti ke depan juga Anda harus memperhatikan misalnya ya, bagaimana membuat suatu sistem yang efisien, yang cost-nya rendah atau biayanya rendah, tentunya itu pada ekonomi, kemudian juga kepada
kemanfaatannya untuk orang banyak, ya. Anda perhatikan contohnya sekarang bagaimana bidang farmasi sedang bekerja keras untuk mengatasi COVID, ya. Sejak dari membuat alat diagnosisnya hingga treatment dan rehabilitasi bagi pasien. Ya, jadi ilmu farmasi ini sangat lengkap. Ya, jadi jangan pernah Anda takut pada salah satu ilmu, ya. Anggaplah itu semua akan memperkaya dan mempermudah Anda di dalam mengembangkan diri. Jadi, farmasi fisika atau kimia fisika farmasi adalah kimia fisika untuk farmasi. Ya, artinya segala aspek kimia fisika yang mengkait pada ilmu farmasi. Ini menjadi basic knowledge atau menjadi ilmu dasar, ya, yang sangat penting untuk Anda kuasai, ya. Kalau Anda sudah punya mindset, ya, sudah punya daya pikir yang terkait dengan fisika kimia ini, maka Anda akan lebih mudah memahami perilaku bahan obat serta proses-proses yang mengkait pada analisis, kemudian pembuatan obat, formulasi, dan lain-lain. Jadi penggunaan ilmu ini, ya, secara luas adalah, ya, bisa menjadi basic untuk pemodelan molekul, ya, untuk desain obat baru, ya. Kemudian mempelajari tentang hubungan antara struktur dan aktivitas obat. Kemudian mempelajari atau menjadi dasar untuk ilmu sintesis dan analisis kimia, juga untuk mempreparasi berbagai bahan obat dan pembuatan bahan baku obat, misalnya untuk ekstraksi, kemudian juga untuk analisis yang membutuhkan pelarutan, ya, dan untuk formulasi yang membutuhkan pelarutan juga, ya. Itu akan sangat didukung oleh ilmu kimia fisika farmasi. Juga tentunya formulasi, ya. Formulasi itu sebuah kegiatan yang cukup panjang sebetulnya, ya, dari preformulasi, ya, jadi mengumpulkan data-data yang terkait dengan sifat fisikokimia bahan aktif maupun bahan tambahan, kemudian tentang stabilitas, ya, pengepakan, ya, selanjutnya storage and distribution, ya, untuk penyimpanan dan distribusinya, serta pengembangan obat lebih lanjut, ya. Bisa dibayangkan bahwa Anda bekerja dengan suatu senyawa yang sangat rentan, begitu, ya, yang harus dijaga keamanannya, dijaga dosisnya, dijaga stabilitasnya. Oleh karena itu, perilaku bahan, kemudian hal-hal faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitasnya itu harus dikuasai dengan baik. Dan itu semua, ya, memerlukan pemahaman, pengenalan materi, struktur, dan fenomena-fenomena kimia fisika, ya, yang mengkait kepada baik senyawanya maupun proses yang akan digunakan di dalam menciptakan suatu obat baru maupun sediaan obat. Oke, jadi secara umum luarannya diharapkan Anda menguasai betul dan bisa mengaplikasikan kuliah ini, ya, di bidang kimia, biokimia, dan menyelesaikan berbagai masalah farmaseutikal, ya, farmaseutik, formulasi, dan ketersediaan obat pada akhirnya nanti, ya, di dalam tubuh, yang akhirnya pada ujung-ujungnya sangat menentukan pada aktivitas suatu bahan obat. Nah, untuk itu Anda harus tahu, ya, bagaimana sifat fisika suatu obat, sifat kimia suatu obat, dan fenomena-fenomena yang mengkait pada kedua aspek tersebut, ya. Kenapa? Karena setiap bahan, khususnya obat, ya,
mempunyai struktur yang spesifik. Kenapa? Karena memiliki energi atau mengandung energi tertentu yang spesifik juga, ya. Dan semua aspek fisikal, chemical atau sifat kimia fisika itu ya mengkait pada berbagai karakter yang sangat penting dan menentukan baik di dalam proses maupun analisis ya suatu bahan obat ya. Misalnya melting point atau titik lebur, kemudian titik suhu didih ya, dispersivitas atau dispersivitas artinya bisa tersebar dengan baik, kemudian kelarutan, kompresibilitas atau kemampuannya untuk dikempa misalnya untuk menjadi tablet, berbagai reaksi kimia, kinetika dan sebagainya ya yang perlu diketahui pada saat pembuatan bahan baku obat ataupun sebaliknya waktu degradasi obat disebabkan ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor fisika lingkungan ya. Ini sangat penting Anda ketahui untuk dipahami ya, dan selanjutnya untuk digunakan di dalam baik merancang bahan obat baru maupun mempertahankan stabilitas suatu obat yang sedang kita formulasi dan tentunya menjamin keamanan, menjamin efikasi dan kualitasnya. Untuk pengembangan obat misalnya, ya kita tahu bahwa obat itu bisa berasal dari proses sintesis dari berbagai materi kimia. Kemudian bisa kita dapatkan secara alam melalui ekstrak bahan alam dan bisa diperoleh dari proses semisintesis, yaitu semisintesis itu gabungan dari isolasi dan kemudian isolasi dari bahan alam ya, dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut melalui proses sintesis. Perhatikan bahwa obat itu adalah sesuatu senyawa yang sangat aktif ya. Artinya apa? Berbeda dengan makanan. Sebenarnya makanan juga mengandung berbagai kandungan yang berefek terhadap tubuh kita. Namun obat itu dosisnya kecil, tapi impact-nya besar. Artinya ya, jendela atau rentang aktivitasnya itu sangat sempit. Oleh karena itu, obat itu harus murni, ya, benar-benar diidentifikasi sesuai betul dengan yang akan digunakan, ya. Jadi tidak boleh sampai salah identifikasi. Kemudian dihasilkan melalui suatu proses yang baik, proses yang tidak boleh ada kesalahan, ya. Pada kasus-kasus tertentu tidak boleh ada kesalahan sama sekali atau kita sebut sebagai zero tolerance ya. Nah, Anda sebagai calon farmasis harus tahu betul bagaimana mengendalikan itu semua ya, agar mendapatkan drug yang ideal atau obat yang ideal dari skala molekuler, skala molekul sampai skala dosis form sampai skala besar ya. Yang itu harus terjamin semua baik keamanan dan efektivitasnya. Mungkin Anda sudah mendengar bagaimana upaya seluruh dunia untuk mengatasi penyakit yang disebabkan oleh coronavirus baru-baru ini ya. Jadi pandemi ini membangkitkan semua pihak ya untuk bekerja keras bersama. Dari pertama diagnosisnya saja sudah setengah mati begitu ya, bagaimana didukung oleh semua negara dengan banyak sekali menggunakan resource ya, baik bahkan jiwa akhirnya menjadi korban begitu ya, untuk mendapatkan suatu metode dan treatment yang paling baik ya. Yang terakhir tentunya adalah pengembangan vaksin. Anda tahu ya bahwa untuk uji vaksin itu sebetulnya setidaknya membutuhkan 5.000 subjek untuk penelitian. Sekarang baru mau diujikan pada 1.600 subjek penelitian, itu pun sudah sangat sulit ya untuk pelaksanaannya. Nah,
bagaimana jika kita tidak memahami betul ya bagaimana sifat vaksin itu, karakter fisikokimianya dan lain-lain, itu tentu akan membuang banyak sekali resource ya, akan membuang-buang banyak dana, selain juga mungkin bisa memakan banyak korban ya. Jadi 3 aspek di dalam pengembangan obat, yaitu safety atau keamanan, kemudian efficacy atau manfaat atau aktivitas, dan yang berikutnya kualitas itu harus terjamin sepenuhnya ya. Jadi itu Anda harus menjadi seorang ahli yang menguasai betul fenomena alam ya, yang bisa menjaga ketiga hal tersebut. Di ITB, Anda tahu ya, di Sekolah Farmasi ITB itu ada 5 KK atau kelompok keahlian, yaitu mungkin sementara ini 4 ya, karena bioteknologi masih masuk di dalam farmastika. Yang pertama adalah kimia bahan alam, kemudian farmakokimia, kemudian farmastika, dan farmakologi. Bioteknologi masih masuk ke dalam farmastika ya. Apa saja sih yang dibahas di masing-masing KK atau didalami di masing-masing kelompok keahlian? Silahkan Anda baca ya materi-materi kuliah serta kisi-kisi dari masing-masing bidang tersebut ya. Sejak sekarang mungkin Anda bisa lihat kecenderungan Anda, ketertarikan Anda di mana, sehingga nanti tugas akhir Anda sudah tahu bakal masuk atau bakal mendalami keahlian apa. Tapi intinya semua kelompok keahlian itu membutuhkan basic pengetahuan kimia, fisika, farmasi yang baik dan kuat ya. Sebagai contoh di dalam pengembangan obat alam atau herbal, bahwa sekarang pun ya pengembangan obat alam itu sudah menggunakan in silico atau menggunakan modeling program ya. Anda tahu bahwa program modeling itu semuanya sebenarnya datanya dikumpulkan dari perilaku kimia fisika materi ya. Disebutkan di situ sebagai combinatorial chemistry atau kimia kombinasi. Kemudian dilakukan screening ya. Dari screening itu mengkait pada suatu bahan alam tertentu. Dari situ bisa diisolasi ya, bisa diisolasi bahan target yang diprediksi ada di dalam suatu tumbuhan. Nah, selanjutnya juga akan diprediksi ikatan antara suatu senyawa yang terkandung dalam tanaman tersebut dengan reseptor, ligand reseptor yang ada di dalam tubuh kita ya. Kenapa? Karena ikatan tersebut akan menentukan suatu aktivitas, atau menentukan aktivitas suatu senyawa. Nah, tentu saja ya ikatan atau kemungkinan ikatan antara suatu senyawa dari bahan alam dengan site dari atau sisi dari reseptor yang ada di dalam tubuh kita itu juga dimodelkan berbasis pada informasi-informasi sifat fisikokimia baik dari bahan alamnya ya, dari senyawa dari bahan alamnya maupun dari reseptor yang ada di tubuh kita. Selanjutnya, misalnya di dalam pengembangan atau pencarian obat baru melalui sintesis ya, berbagai senyawa dimodelkan ya, kemudian dilihat berbagai sifat fisikokimianya seperti lipofilisitas atau kelarutannya ya, kelarutan di dalam sistem lipid, kemudian kelarutannya di dalam air, kemudian kemungkinannya untuk berikatan ya dengan reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh. Itu semua berdasarkan sifat fisikokimia dari senyawa aktif dan juga informasi sifat fisikokimia dari reseptor yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tentunya sekali lagi pengetahuan tentang
kimia, fisika, farmasi sangat diperlukan di dalam bidang ini. Kemudian ya, bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam pengolahan produk alam ya, misalnya bagaimana memproses simplisia, mengeringkan ya, tapi tetap menjaga ya, kering bahannya tapi tetap terjaga stabilitasnya. Itu tentu juga perlu pemahaman kimia fisika bahan ya. Kemudian bagaimana grinding atau menggerus atau mengekstraksi, mengisolasi, menganalisis, selanjutnya mengembangkan metode analisisnya ya, menetapkan strukturnya, selanjutnya melakukan sintesis atau semisintesis dari bahan alam tersebut. Itu juga dibutuhkan pengetahuan yang kuat tentang struktur kimia dan sifat fisika dan reaktivitas dari bahan tersebut ya. Ada lagi akan Anda pelajari nanti tentang QSAR ya, ini tentang hubungan kuantitatif antara struktur dengan reaktivitas atau dengan aktivitas suatu bahan obat. Ini semua asal usulnya digambarkan tentunya ya melalui pengumpulan informasi-informasi bagaimana orbital molekul bertingkah ya, kemudian bagaimana struktur itu mempunyai simetri dan sebagainya. Artinya sekali lagi pemahaman dasar tentang kimia fisika itu sangat dibutuhkan untuk pengembangan farmasi di bidang ini. Lanjut nanti dengan analisis ya. Kita akan banyak menggunakan instrumen yang berprinsip pada interaksi antara struktur dengan cahaya misalnya ya. Tahu struktur adalah sifat kimia, cahaya adalah suatu materi fisika ya. Tapi keduanya mempunyai energi yang bisa saling berinteraksi, dan atas dasar itu berbagai metode analisis farmasi dikembangkan ya. Jadi bukan hanya cahaya dan materi, tapi juga elektrokimia. Tadi sudah dibahas banyak ya sebelumnya, bahwa reaksi-reaksi kimia itu juga menghasilkan listrik ya. Jadi antara kimia fisika ini sangat dekat ya, dan saling mengkait. Oleh karena itu penguasaan bidang ini harus wajib ya Anda kuasai. Kemudian misalnya pada bidang farmaseutika ya, dan formulasi, kita tahu bahwa formulasi itu berbagai bentuk ya. Ada yang padat, cair, gas, puder, tinktur, atau bisa single maupun kombinasi beberapa bahan aktif ya di dalam satu sediaan. Bisa juga tentunya ya, kalau udah ada sediaan berarti bahan aktif dengan bahan-bahan tambahan yang lainnya ya. Nah, pengetahuan tentang bagaimana perilaku bahan ketika dicampur ya, itu perlu Anda kuasai. Ini contoh manufacturing ya, bagaimana manufacturing tablet ya, bagaimana suatu padatan tablet, puder tablet dikempa dengan kekuatan tekanan yang cukup besar. Karena itu Anda juga harus tahu bagaimana perilaku bahan ketika mendapat energi kempa yang besar, apakah stabil atau tidak, atau juga bagaimana perilaku serbuk itu ketika dikempa, apakah cukup kuat untuk bisa melengket satu sama lain atau tidak. Ya, itu juga masih sangat mengkait pada sifat kimia fisika suatu materi, khususnya obat. Nanti juga Anda akan mempelajari ya bagaimana memformulasi emulsi. Emulsi itu adalah sistem dua fase antara air dan minyak yang distabilkan oleh fase ketiga yang namanya adalah emulgator. Nah, bagaimana merancang suatu emulsi yang stabil tentunya juga memerlukan pemahaman ya tentang sifat permukaan, cair-cair, dan termodinamikanya. Singkatnya, bahwa seorang farmasis harus menguasai secara baik ya terhadap pengetahuan
basis-basis pengetahuan dasar termasuk kimia, fisika, farmasi ya. Karena dengan menguasai pengetahuan dasar ini Anda akan lebih mudah memahami berbagai aplikasinya di dalam praktek kefarmasian. Sekali lagi diingatkan ya bahwa Anda diharapkan dapat memahami, menguasai hal-hal terkait dengan pengetahuan farmasi yang mengkait pada kimia, fisika, farmasi ya, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan, maksudnya menerapkannya di dalam praktek profesi Anda nantinya. Nah, sekali lagi, apa itu sifat kimia? Apa itu sifat fisika ya? Nanti sebaiknya Anda dalami dan renungkan sendiri, dan kemudian juga apa itu sifat kimia fisika? Bisakah dipisahkan antara satu dengan yang lainnya? Jadi apa penentunya sebetulnya dari semua fenomena kimia fisika? Itu sebetulnya adalah all about energy and its change, atau yang kita sebut sebagai termodinamik. Nah, bagaimana masalah termodinamik ini akan mengkait ke semua aspek di dalam kehidupan ya. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar. Salam sehat untuk semua.